Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat sekaligus juga menjadi pemateri pengajian Ahad pagi kita di PCM Pontianak Selatan ini, yaitu Ustadz Haji Slamet Rianto MPD. Yang kami hormati bapak-bapak serta ibu-ibu dan pemirsa PDM Pontianak TV yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, yang mudah-mudahan insyaallah kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puja dan puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmatnya, karunia-Nya dan juga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, kemudian kesempatan serta iman dan Islam yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di Masjid Muhammadiyah Darul Hasan ini untuk mengikuti pengajian rutin di pimpinan cabang Muhammadiyah Pontianak Selatan, yang alhamdulillah suasananya cerah dan teduh. Mudah-mudahan secerah hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari kita aturkan dan semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada panutan terbaik kita, panutan terbaik umat muslim di seluruh dunia, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa PDM Pontianak TV yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali, bersilaturahim sekaligus thalabul ilmi, yang mana di PCM Pontianak Selatan hari ini sedang direkam ya. Dan insyaallah ilmu yang sangat bermanfaat ini bisa menjadi rekaman ini bisa menjadi catatan penting bagi kita. Mungkin nanti ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Slamet ada yang ketinggalan, kita bisa buka di channel YouTube PDM Pontianak TV. Dan alhamdulillah pula di setiap PCM dapat melaksanakan kegiatan pengajian Ahad pagi, dan kecuali PCM Pontianak Utara ya. Di timur ada Ustadz Mutakin, ada di Pontianak Kota ada, dan Pontianak Tenggara pula. Baik Bapak Ibu, dan sebelum kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Slamet Rianto, kami harapkan kepada seluruh jamaah agar dapat sambil memegang HP mengingatkan kawan-kawannya yang ada di grup agar sama-sama kita menghadiri pengajian, khususnya di PCM Pontianak Selatan di Masjid Darul Hasan. Bapak Ibu yang kami muliakan dan pemirsa PDM Pontianak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dengarkan kajian ini, dan mari kita sama-sama membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan untuk itu kepada Ustazuna Haji Slamet Rianto MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah jamaah pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Pontianak Selatan. Ada ketuanya yang hadir nih, yang ganteng sebelah kanan. Pak Wahyu. Ada juga dari BWM Pak Yusuf. Dari Lidasmen ada juga Pak Supardi. Dari jamaah yang tidak bisa disebutkan satu-satu, semua yang hadir, ibu-ibu. Alhamdulillah tentunya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang cerah, pagi yang indah, pagi yang sejuk, pagi yang masih banyak nikmat yang begitu banyak tercurah kepada kita. Alhamdulillah diberikan kita kenikmatan berupa iman, berupa nikmat Islam, sehat jasmani, sehat rohani, insya Allah sehat ekonomi. Amin. Pak Manidin apa nih? Ekonominya sehat nih, makin mengembang kan. Tentunya mari kita sama-sama selalu banyak bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Insya Allah dengan bersyukur nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selanjutnya selawat teriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita manusia pilihan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan kita semuanya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Selanjutnya pula, mari kita terus bertekad bulat dalam situasi apapun, kondisi apapun, dimanapun kita berada, untuk selalu, setiap saat, setiap waktu meningkatkan iman kita, takwa kita, karena sesungguhnya bekal yang terbaik saat kita kembali kepada Allah adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan kualitas takwa itulah yang nantinya saat kembali kepada Allah yang akan mengangkat derajat siapa yang terbaik di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita doakan mudah-mudahan jamaah yang hadir tambah sehat, tambah semangat, dan terus meningkatkan iman dan takwa kita. Kalau yang belum hadir mungkin karena sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, yang mungkin ada hati-hatinya masih galau, mudah-mudahan kegalauannya hilang dengan pengajian. Tapi insya Allah yang hadir nggak ada yang galau. Yang mungkin masih punya utang, utangnya mudah-mudahan cepat lunas. Biasa utang tuh
Hati-hati karena utang kalau udah ke akhirat itu harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pada kesempatan berbahagia ini, saya berapa hari lalu dihubungi Pak Ketua PCM nih, suruh mengisi, insya Allah. Jadi hari ini saya akan mencoba menyampaikan, karena ini sekarang di bulan Zulkaidah, ini sudah tanggal berapa ini? 27 Zulkaidah. Insya Allah kita sebentar lagi akan masuk bulan Zulhijjah. Nah, jadi saya akan menyampaikan tentang keutamaan 10 hari ya. 10 awal bulan Zulhijjah. Ya. Keutamaan-keutamaan itu mudah-mudahan bisa paling tidak mungkin nanti kita implementasikan, terutama nilai-nilai daripada bagaimana berkenaan dengan Idul Adha, berkenaan dengan haji, berkenaan dengan biasa disebut juga Idul Kurban. Sebenarnya sama saja itu. Nah, jadi di antara bulan-bulan Hijriah ada yang mempunyai keutamaan masing-masing. Jadi ada 12 bulan dalam setahun. 4 bulan diharamkan untuk berperang. Bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. 4 bulan dipilih bulan penuh keistimewaan. Apa? Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Zulhijjah. Dan ada 10 hari dalam bulan Zulhijjah yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keutamaan. Ya. Oleh karena itu, apa keutamaan bulan Zulhijjah itu? Di antaranya nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi paling tidak, yang paling utama juga ada tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah. Ada 10 Zulhijjah yaitu Idul Adha. Dan ada 10 hari awal bulan Zulhijjah yang tentunya kalau ada amalan-amalan, kita tidak menunggu 10 Zulhijjah, tapi hari ini dan seterusnya, tentunya amalan-amalan itu terus dapat kita tingkatkan untuk kualitas ketakwaan kita. Dalam Al-Quran, surah Al-Fajr, ayat 1 dan 2, sering kita baca, wal fajri, demi fajar, wal fajri, walayalin asrin, demi malam yang 10, wal fajri, walayalin asrin. Ya. Demi fajar dan demi malam yang 10. Jadi surah Al-Fajr ayat 1 dan 2, Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa yang dimaksud adalah malam 10 itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu menurut Ibnu Katsir. Nah, kemudian para ulama mufassirin menjelaskan dari tafsir ayat di atas adalah Allah bersumpah dengan 10 malam, 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Nah, jadi hari-hari tersebut dimuliakan Allah menjadi syiarnya, Jadi memuliakan hari tersebut adalah dituntut dan sebagai satu ibadah. Karena kalau sekarang kalau kita lihat, ini kan udah luar biasa, terutama di kota Mekah. Ini sedang menuju ke sana. Nanti 3 juta, sekitar 3 juta jamaah di sana. Mengagungkan Allah, memenuhi panggilan Allah, terutama yang berhaji. Itu syiar-syiar yang diberikan untuk memuliakan Allah dan menjadi syiarnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik laka syarika laka labbaik, innal hamza wan nikmata laka wal mulk la syarikalah. Nah, ini di sana itu sedang luar biasa kalau untuk momen-momen saat ini. Kalau dari jamaah Kalimantan Barat kemarin berangkat tanggal 22, ini ada yang sampai nanti kota kalau tidak salah tanggal 26 ya. Besok ya. 26.
Di Pak Supardi dulu gelombang 1 ke gelombang 2. Kalau sekarang ini Kalimantan Barat itu gelombang 2. Kalau gelombang 2 itu dia dari Kalbar ke Batam, Batam menuju ke Jeddah, Jeddah ke Mekah. Nah, itu di pesawat di Batam biasa sudah pakai pakaian ihram. Nanti di pesawat daerah mana itu? Ya Alam Lam, ya Alam Lam. Itu mulailah dia niat untuk umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamza wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu berarti syiar-syiar Allah, dimuliakan syiar-syiar Allah. Kita pun walaupun tidak berhaji, memuliakan itu harusnya. Syiar-syiar Allah. Nah, dengan cara bagaimana? Nanti kita bahas. Nah, jadi hari-hari tersebut dimuliakannya Allah dan menjadikan syiar-syiarnya, dan kita tentunya berupaya memuliakan hari-hari tersebut sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, yang dimaksud dalam ayat surat Al-Hajj yaitu hari-hari 10 bulan Zulhijjah, yang terjemahannya agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah untuk beberapa hari yang telah ditentukan atas rezekinya yang telah diberikan kepada mereka, dan kemudian berupa hewan ternak yang akan dipotong, dan maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara atau orang-orang yang fakir. Jadi syiar yang tidak bisa melaksanakan haji apa itu? Berkorban dengan ternak. Ini wujud daripada kesyukuran kita kepada Allah. Kalau sekarang yang kita tidak bisa melaksanakan haji, paling tidak yang sudah mempunyai kemampuan untuk berkorban, berkorbanlah. Berapa tuh? Saya lihat di Darul Hasan ini ada 3.500.000. 200 ya, 3.200.000 bergabung dengan sapi ya. Kalau sapi maksudnya bergabung dengan sapi, membeli sapi gitu. Sapi ya. Tapi ada juga yang saya lihat iklannya itu 3.500.000. Kalau kambing ada juga 3.800.000. Tapi ada juga hanya melayani sapi. Kalau kambing dilayani tapi tidak dibelikan, bawa saja kambingnya sendiri. Alhamdulillah di panti insya Allah melaksanakan kurban. Kemudian di PCM ini tidak tahu sudah berapa dapat hewannya. 2 sapi. Alhamdulillah. Nah itu salah satu syiar-syiar. Dan kita kalau sudah mampu, dan harusnya mampu. Kenapa? Karena untuk biaya shopping saja, biaya jalan-jalan saja, biaya mungkin untuk pulsanya saja, itu udah melebihi dalam setahun itu, kalau hanya 3.200.000. Nah, makanya prioritaskan itu. Terutama yang tidak melaksanakan haji, karena itu yang paling utama pula. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tiada amal ibadah di hari apapun yang lebih utama dari 10 hari. Kemudian mereka bertanya, tidak pula jihad? Rasulullah menjawab, tidak pula jihad, kecuali seseorang yang keluar mempertaruhkan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya jihadnya dia itu meninggal di jalan Allah. Nah, itu baru ya. Tapi kalau hanya jihad saja masih kembali, maka amalnya masih, amal utama itu masih amal utamanya 10 hari ini. Nah, 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Nah, oleh karena itu kita berupaya untuk itu semuanya. Ibnu Umar radhiyallahu an juga berkata, Rasulullah bersabda, tiada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan dicintainya untuk beramal di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah tahlil. Tahlil apa? La ilaha illallah.
Berbanyaklah takbir, berarti Allahu Akbar. Perbanyaklah tahmid, berarti Alhamdulillah. Jadi perbanyaklah. Walaupun tidak kita menunggu 10 harinya, dari sekarang sudah terus. Perbanyaklah itu. Banyak takbir, banyak tahlil, banyak tahmid, tasbih, silakan aja. Nah, hadis riwayat At-Tabrani. Jadi bagi kita, untuk memuliakan ini, perbanyaklah 10 hari di bulan Zulhijjah ini, di awal-awal Zulhijjah, dengan memperbanyak tahlil, takbir, tahmid. Ya, habis sholat subuh, kalau tadi sholat subuh mungkin sambil nunggu misalnya waktu curug, silahkan perbanyak itu. Ya baca Al-Quran pun boleh juga, tidak masalah. Ini diantaranya seperti itu. Nah itu salah satu amalnya. Jadi kelebihan beramal pada siang dan malam hari, pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah, Rasulullah juga bersabda, tiada amal ibadah yang dilakukan pada hari-hari tertentu yang paling disukai oleh Allah kecuali beribadat pada 10 hari di awal Zulhijjah. Para sahabat bertanya tadi, wahai Rasulullah, apa ia melebihi walaupun dibandingkan dengan berjihad fi sabilillah? Jawab baginda Rasulullah, walaupun dengan amalan jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan nyawa dan hartanya lalu tidak pulang-pulang. Nah ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Oleh karena itu, pertama mari kita 10 hari di bulan Zulhijjah ini perbanyaklah untuk baca tahlil, tahmid, tasbih dan seterusnya ya. Nah, tapi amalan-amalan yang lain juga sama, terutama amal ibadah yang ada tuntunannya. Kemudian Sayyidatina Hafsah radhiyallahu an, dia mengatakan ada 4 perkara yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertama, puasa hari Asyura, itu 10 Ramadan. Kemudian hari di bulan Zulhijjah, itu diantaranya adalah di 9 hari-hari Arafah. Tapi ada juga, walaupun itu antara satu ulama dengan yang lain, yaitu awal-awal bulan Zulhijjah. Tapi tidak usah dipertentangkan lah. Yang bisa dilakukan, ya paling tidak yang paling utama itu di 9 Zulhijjah. Nah, kemudian juga 3 hari pada setiap bulan untuk puasa. Maksudnya dalam puasa itu kan ada puasa pada tanggal berapa itu? 13, 14, 15. Nah, itu sunnah-sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian sholat 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh. Itu yang paling utama. Perkara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau saya pernah dapat itu kajian, kalau kita mampu mempertahankan dalam 1 hari 40 rakaat, itu jaminannya pasti surga. Apa 40 rakaat itu? 17 rakaat sholat wajib. 11 rakaat sholat berapa? Tahajud. Kemudian udah berapa itu? Tambah lagi, yaitu sholat-sholat yang mengiringi sholat wajib. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kalau asar, tidak ada sebenarnya, tapi boleh, bukan tidak boleh. Kan biasa mau tahiyatul masjid, ya silakan, tidak usah dipertentangkan ya. Kemudian di maghrib 2 rakaat setelah atau sebelum? Setelah. Kemudian isya? Iya. Kalau bisa 40 rakaat itu konsisten, surga menanti Anda. Nah, itu kajian dari Adi Hidayat. Nah, seperti itu ya. Cuma memang berat Pak, terutama tahajud. Tahajud itu agak berat. Saya merasakan sendiri ya. Kadang-kadang kesiangan. Kalau udah capek-capek itu kesiangan berarti. Kalau qobliyah itu mungkin kalau udah terbiasa gampang ya. Tapi kalau belum terbiasa terutama tahajud itu ketiduran Pak biasa Pak. Apalagi kalau udah malamnya nonton bola. Nah. Atau mungkin masih main gaplek pula. Nah, udah. Oleh karena itu mari kita berupaya
Ya, apalagi kita di dalam kehidupan ini tujuan Allah menciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi mari kita beribadah, tapi jangan lupa juga untuk urusan dunia. Mau bahagia dunia, kejar ilmu dunia. Mau bahagia akhirat, kerja ilmu akhirat. Mau bahagia dua-duanya, ya berarti dunia dan akhirat. Ya. Jadi kenapa hari-hari tersebut amat istimewa? Jadi keistimewaan Zulhijjah tadi ini karena di sana ada hajinya, sehingga ada jamaah-jamaah yang sekarang sedang melaksanakan bagian-bagian dari mungkin rukun haji, nanti ada wajib haji, ada juga sunnah haji. Kemudian kenapa istimewa Zulhijjah ini? Karena jamaah haji redo kepada Allah. Dan Allah, ya, karena redo itu tadi, redo kenapa? Karena berkeadaan talbiyah dan berdoa, selalu berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Redo. Walaupun dengan biaya, dengan berapa itu? Kalau sekarang sekitar 90 juta, 80 berapa juta. Walaupun sudah disubsidi tinggal sekitar 58 juta. Nah itu ya, udah disubsidi. Kalau haji furoda 300 sampai 900 juta. Haji plus sekitar 150 juta. Tapi belum tentu juga. Artinya walaupun udah furoda ada 500, 700 juta, belum tentu juga dapat. Nah, oleh karena itu memang haji ini panggilan. Keistimewaan Zulhijjah tadi, insya Allah. Karena jamaah haji, kemudian redo kepada Allah dan berkeadaan talbiyah berdoa kepada Allah. Apalagi nanti di puncaknya di hari Arafah, yaitu hari Arafah adalah hari limpahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sedang berhaji, tiada haji tanpa Arafah. Pasti harus 9 Zulhijjah itu berada di Arafah. Nah, oleh karena itu, ini diantaranya keistimewaan Zulhijjah. Kenapa hari-hari tersebut diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena ini merupakan syiar-syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amalan-amalan yang tentunya dapat kita lakukan tadi sudah banyak disampaikan ya. Nah, kata Imam Al-Auza'i, dia mengatakan, telah sampai berita kepadaku bahwa beramal 10 hari awal bulan Zulhijjah sama seperti berperang fisabilillah, yang terdapat di dalamnya ada puasa di siang hari dan berhalwat pada malam harinya, ya, pada malamnya, dan melainkan orang-orang yang berperang fisabilillah memperolehi kelebihan mati syahid. Nah, jadi melebihi dari fisabilillah, kecuali fisabilillah itu dalam keadaan mati syahid. Jadi amalan-amalan yang terbaik di bulan Zulhijjah awal ini ya tentunya yang setelah kita laksanakan apa itu? Sholat, puasa, banyak bertaubat, banyak tadi takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ningkatkan amal kebaikan, dan melaksanakan haji dan umrah bagi yang mampu. Yang sudah berhaji, alhamdulillah. Yang belum berhaji, mudah-mudahan dipanggil segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat panggilan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya kita semuanya. Tapi kalau untuk yang kedua, ketiga itu memang cukup berat. Karena antrinya saja kalau di Pontianak ini sekitar 23 tahun sekarang. Jadi kalau daftar sekarang itu tahun berapa? Tapi jangan itu, kita niatkan saja. Kalau sudah ada duitnya, daftar saja. Itu sudah dicatat sebagai amal ibadah. Nah, kan seperti itu. Jadi bisa saja kalau Allah berkehendak, yang tadinya antriannya 23 tahun, baru 2 tahun berangkat. Kenapa? Misalnya, ini maaf ya, waktu haji yang daftar itu suami istri. Setelah mau dipanggil, maaf, salah satunya meninggal. Akhirnya yang satunya diganti dengan keluarganya. Jadi dia tidak antri, tidak terpikir 1 tahun saja, langsung naik. Itu salah satunya contoh keponakan saya sekarang pergi. Nah, keponakan saya pergi. Yang tukang dia Pak. Tukang betul kan rumah. Yang daftar ibunya dengan bapaknya.
ibunya meninggal. Nah, dia naik haji. Nah, jadi jangan juga kita berpikir, Allah berat. Kalau Allah berkehendak itu gampang. Duit banyak pun belum tentu dapat panggilan. Apalagi nanti lah, takut nanti dipanggil Pak Haji, pulang balik haji suruh doa pula. Lalu tak berani dia pergi haji. Padahal di sanalah tempatnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah. Nah, jadi keponakan saya berangkat Pak, udah. Alhamdulillah 2 hari ini. Udah sampai dari Mekah ya. Nah, jadi dengan abang saya. Jadi abang Pak Kasim nih. Pak Kasim nomor 4, abangnya lagi. Nah, nomor 3. Nomor 3, ini nomor 4, saya nomor 5. Adik saya udah. Tinggal kakak saya yang tua. Tapi umroh insya Allah. Nah, artinya diniatkan untuk itu semuanya. Ya. Oh iya, silakan. Ada kegiatan memberikan manfaat kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik kamu yang memberi manfaat kepada sesama. Jadi melaksanakan ibadah haji atau umrah bagi yang mampu. Silahkan. Ya. Tapi kalau tiap tahun umroh, bagus-bagus saja. Tapi lebih bagus juga ya mungkin sebagian itu limpahkanlah mungkin kepada fakir miskin dan sebagainya ya. Tapi kalau memang rindu pergilah gitu ya. Karena juga untuk nilai takwa itu dibuktikan tidak hanya pergi ke sana saja, tetapi bagaimana kita implementasi untuk memperhatikan kiri kanan yang memberikan manfaat kepada sesama. Nah, oleh karena itu tadi sholat, berpuasa, bertaubat, banyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih, tingkatan amal kebaikan, melaksanakan haji di Idul Adha dan umrah dan melakukan ibadah kurban. Kurban ya. Ibadah kurban. Nah, kenapa? Jadi sholat itu disunahkan paling tidak ya kalau kemarin tingkatkan nih. Kalau kemarin mungkin udah azan, udah azan ya. Oh belum komat Pak. Akhirnya masih tetap santai ya di rumah. Sekali komat kadang, oh udah komat, terburu-buru. Tak sempat dia tuh sholat yang mengiringi sholat sunnahnya ya, mengiringi sholat wajibnya. Nah, coba sekarang di bulan Zulhijjah dan seterusnya nanti paling tidak mungkin 5 menit lah sebelum sholat azan dikumandangkan. Sudah siap dia di masjid. Nah, apalagi bisa 10 menit sebelum itu. Ini biasa terburu-buru. Padahal kalau nggak ada presiden itu, wah, 30 menit sebelum pukul sekian sudah siap-siap semua nunggu. Jangankan presiden, gubernur saja, wali kota, kita diundang tuh jam 8. Padahal acaranya itu 8.30. Luar biasa penghormatan kepada pejabat. Ini mau dicintai Allah. Katakanlah kalau sekarang misalnya sholat zuhur nanti pukul 11.40 ya. Ya, bisa 11.30, luar biasa. 10 menit itu bisa dilakukan apa di situ. Mau berzikir tadi, mau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, salat sunnah dan sebagainya, baca barang apa ya. Siapa yang akan melaksanakan? Siapa yang akan membuat? Ya kita. Memang itu harus diprogram, dikuatkan. Kalau tidak, urusan dunia itu tidak akan selesai-selesai. Nah, oleh karena itu hendaknya kalian memperbanyak sujud kepada Allah. Karena sesungguhnya tidaklah kalian sujud sekali saja, kecuali Allah akan mengangkat kalian semuanya kepadanya dengan sujud itu 1 derajat, menggugurkan dengannya dari kalian 1 dosa. Hadis riwayat Muslim. Jadi banyak-banyaklah kita tadi yang kaitan sholat, ya disunahkan mungkin berangkat lebih awal menuju jamaah untuk sholat fardu, memperbanyak sholat sunnah, karena itu merupakan sarana pendekatan diri kita yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Dengan kajian yang kali ini ya mungkin memang manusia itu kan ibaratnya kalau seperti aki itu Pak, suatu saat soak perlu dicas. Kalau dicas itu kembali lagi menghidupkan mesinnya langsung hidup. Tapi kalau tidak, kalau udah shocknya berat, tak bisa hidup tak, mati itu biasa. Nah, oleh karena itu juga demikian. Hati ini, ketakwaan hati juga perlu ditingkatkan. Salah satunya di bulan Zulhijjah ini. Nanti ya, 10 hari di bulan Zulhijjah. Kemudian berpuasa tadi. Ya, berpuasa paling tidak tadi, puasa di hari Arafah.
Diriwayatkan dari sahabat Hunaidan bin Khalid dari istrinya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada 9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, ya, 10 Muharram dan 3 hari setiap bulan. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada 9 Zulhijjah, 10 Muharram dan 3 hari setiap bulan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai. Nah, kemudian bagi selain yang melaksanakan ibadah haji, sangat-sangat dianjurkan berpuasa di hari Arafah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang puasa Arafah. Puasa Arafah yaitu menjadi jaminan Allah untuk menghapus dosa-dosa hamba setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita pasti banyak dosa, tak mungkin tidak, ya. Walaupun, tapi kalau ingin tahu insya Allah kalau kita ngikuti apa yang disunnahkan, apa dicontohkan, apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti kita bersih dari dosa, Pak. Dari subuh nanti ke lohor, ini pasti ada dosa-dosa. Dengan sholat itu tadi gugur tuh sebenarnya kan dosanya. Dari lohor ke asar ada dosa lagi. Pasti itu gugur juga kalau kita melaksanakan sholat-sholat yang disunahkan dan juga yang diwajibkan. Dari apa itu? Asar ke maghrib. Pasti ada dosa, tak mungkin tidak lah. Entah dengan anak, entah dengan istri, entah dengan tetangga, entah dengan hatinya, entah dengan perasaan serakahnya, riaknya, sombongnya dan sebagainya. Pasti itu kadang-kadang muncul. Akan gugur dosa-dosa itu. Kalau hanya dosa-dosa ringan lah ya, kecil-kecil itu pasti akan dosa, kecuali dosa besar. Tidak bisa itu. Misalnya apa? Syirik. Dari maghrib ke isya pasti ada dosa. Entah mata, melotot, ada cewek cantik lewat. Nah, misalnya kan. Pak Yusuf masih nak tuh. Insya Allah enggak lah ya. Misalnya ya. Ya artinya kan kita manusiawi, Pak. Terang matanya itu. Artinya cepat mata ini di telinga mungkin, jari mungkin banyak nih Pak jari dosa. Entah berita hoax sebarkan, tahu-tahu beritanya itu tak betul pula. Tak berita bohong pula yang disebarkan. Nah, oleh karena itu banyak pasti antara sholat 5 waktu itu, kemudian antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, itu pasti diampunkan kalau kita betul-betul memohon ampun. Jadi kembali kepada Allah saatnya kita selalu bertobat, pasti tanpa dosa. Harusnya seperti itu. Kalau dilakukan dengan sebenar-benarnya. Nah, oleh karena itu, yang tidak melaksanakan ibadah haji, dianjurkan untuk berpuasa pada hari Arafah, karena Rasulullah SAW bersabda tadi, yaitu untuk puasa Arafah, jaminan Allah untuk menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jadi hadis riwayat Muslim. Jadi sholat, puasa, kemudian apa lagi? Banyak bertobat. Banyak tobat. Jadi sesungguhnya seluruh kaum muslimin itu menyambut musim-musim kebajikan ini dengan bertaubat dan benar-benar bersungguh-sungguh setulus-tulusnya meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kemaksiatan, karena dosa menjadi sebab terhalangnya manusia dari fadilah Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hatinya tertutup dari perlindungan Allah. Nah, memang kita punya dosa, tapi kalau kita selalu bertobat, insyaallah bersihlah hati kita. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kamu menuju ampunan Allah, mohon ampun kepada Allah, menuju surga Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, insyaallah. Ali Imran 133. Jadi itu ya. Kemudian apa? Banyak bertakbir tadi. Imam An-Nawawi berkata tentang puasa tadi di 10 hari awal Dzulhijjah. Dan sesungguhnya amat dianjurkan takbir
tahlil, tahmid sebagaimana telah dinukil dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu an di atas, maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid ya. Imam Bukhari radhiyallahu an juga berkata, Ibnu Umar radhiyallahu an dan Abu Hurairah radhiyallahu an keluar ke pasar sambil mengumandangkan takbir, dan orang-orang yang membaca takbir karena takbir beliau berdua ikut. Maksudnya nanti pada tanggal 10 Zulhijjah kan disunahkan nanti sampai ke 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, itu habis sholat fajar tuh. Makanya biasa ada takbiran bukan? Nah, itu sunnahnya seperti itu. Sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kapan kita Idul Adha? Kalau menurut informasi yang pengumuman, kalau di Muhammadiyah itu Idul Adha tanggal 6 Juni. Hari apa itu? Jumat. Berarti Arafahnya 9 Zulhijjah hari Kamis. Berarti Kamis itu puasa. Ya, kebetulan hari Kamis yang udah biasa Senin Kamis pasti puasa kan. Nah, tapi tanggal 10, 11, 12, 13 tak boleh puasa. Jangan mantap-mantap. Ini tadi karena perintah puasa tak tahu adanya, lalu puasa pula. Karena itu hari menyembelih. Hari menyembelih ya. Hari menyembelih korban. Nah, oleh karena itu khusus walaupun itu nanti ada tanggal 13, wah ini tanggal 13 nih. Puasa yang 3 hari di tiap bulan. Nah, itu ada larangannya untuk yang di hari-hari tasyrik. Nah, jadi Al-Bukhari juga mengatakan Umar radhiyallahu an di Kubah, beliau di Mina, sehingga jamaah masjid bertakbir, mengumandangkannya dan bertakbir semuanya. Penghuni pasar-pasar bertakbir sehingga Mina merata dengan gema takbir. Itu di sana, di pasar pun bertakbir. Kalau di sini nanti di pasar bertakbir, ini orang aneh pula. Tapi tidak apa-apa, paling tidak kita takbir dalam diri kita sendiri, di hati kita. Sambil belanja, nyari ikan, atau beli telur, atau Pak Pardi sambil fotokopi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh iya, ke kebun katanya, sambil berkebun, ngambil keladi, saya dapat kiriman keladi kan. Takbir, ya, jadi sambil menenangkan hati, banyak bertakbir. Nah, di tadi 11, 12, 13, mulai tanggal 10, ya. Jadi itu, jadi tentunya kita berupaya, bersemangat merebut kesempatan ini, jangan sampai dilewatkan. Jadi sebelum benar-benar terlewatkan hingga kita menyesal nanti tidak berguna. Jadi masuklah, kita berupaya masuk kepada golongan orang yang terpuji, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anbiya ayat 90 yang artinya sesungguhnya mereka orang-orang yang selalu bersegera mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi mohon selalu ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga pada bulan Zulhijjah, terutama di 9 Zulhijjah, di Arafah tadi itu, berdoa pada hari Arafah. Khair doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Makanya tidak ada haji tanpa Arafah. Orang yang sudah berhaji atau haji itu banyak dia, dari menjelang Johor, udah banyak itu di tenda-tenda berdoa. Mana dan sebagainya, doa terus berdoa sampai menjelang maghrib itu ya. Cuma sayang kadang-kala mungkin ilmunya ya, setelah di Arafah banyak pula ngobrol sambil merokok. Bahkan yang tahun ini ya, ada jamaah Indonesia yang tasnya ditahan karena tasnya penuh dengan rokok, ditahan airnya. Nah, ini niatnya mau ibadah atau mau dagang? Ya, jadi
Kemabruran itu penting. Karena haji mabrur tidak ada lain balasannya adalah surga. Tapi mungkin salah sudah niatnya, atau mungkin ilmunya tidak disiapkan. Sehingga harusnya ke sana bekal itu halal, niatnya ikhlas semata-mata cari reda Allah, sana bertaubat, mohon kepada Allah. Tapi yang dibawa malah lain. Tapi memang dituntut yang namanya ibadah haji itu kesabaran luar biasa itu harus. Jadi ibadah fisik juga ibadah harta. Kenapa? Karena harus nyiapkan dengan harta. Kemudian ditambah lagi dengan kesabaran. Jadi karena mudah emosi. Jadi kalau sudah tidak sabar, tidak emosi, jadi bisa mengurangi nilai-nilai daripada ibadah haji. Baru nginap di hotel ya 4 orang, 1 kamar. Yang satu suka dingin, hidupkan AC. Dingin. Yang satu tak suka dingin, matikan AC. Yang satu ngerokok dalam ruangan, bau rokok. Akhirnya tuh kalau tidak betul-betul, jangan dikira. Nampaknya tuh, makanya perlu memanage hati. Dan harusnya setelah kembali ke sana, kembali ke tanah air, ciri-ciri yang mabrur itu dia makin memberikan ketawaduan, kehusuan, dan makin baik perilaku akhlaknya. Tapi kalau makin menyakiti orang lain, ibadahnya bukan makin meningkat, berarti tanda-tanda kemabruran itu tidak akan tercapai. Nah, kita yang sudah berhaji, yang belum berhaji, tetap saja niatkan untuk itu, untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Dan tadi sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Tidak ada salahnya kita nanti pada hari-hari Arafah, terutama di hari Kamis itu banyak-banyaklah berdoa. Terutama yang sudah purna macam saya ini. Purna ini kan udah tidak ada kerja. Niat bukan tidak ada kerja. Niatkanlah kerja ini, niatkanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau udah ke masjid tuh, Pak, tidak bawa HP. Karena kalau udah ke masjid bawa HP pun HP hari yang dilihat. Pertama tidak tergoda, lama-lama godaannya ada gak tuh? Buka Facebook, buka apa dan sebagainya. HP tinggalkan saja di rumah kan gitu kan. Kalau enggak malah HP ya. Jadi masih HP. Kadang-kala orang lagi ngaji ada lagu dangdut pula di dalam masjid. Nah, ini niatnya dah salah. Ya dunia kadang-kadang seperti itu ya. Niatkan sekarang sebaik-baik doa. Paling tidak lah ya. Mungkin saat mengiringi sholat 5 waktu itu, mungkin sebelum dan sesudah, duduklah kira-kira 5-10 menit atau 15 menit. Nah, nanti setelah misalnya zuhur, duduk dulu, jangan langsung Allahumma lantas jalan. Jalan. Lalu hilang. Ya Allah mantas salam. Kemudian mungkin bisa ke ngaji satu surah pendek aja. Yang utama-utama mungkin Al-Mulk ke, Al-Waqiah ke, Ar-Rahman ke, Al-Fat ke, kan gitu kan. Itu kan surah-surah yang sangat-sangat fadilahnya luar biasa. Nah, itu penting seperti itu ya. Banyak berdoa di hari Arafah, dan sebaik-baik doa itu doa di hari Arafah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi Rasulullah juga bersabda, apabila kamu telah melihat anak bulan Dzulhijjah, artinya melihat hilal, ada di kalangan kamu orang yang mau beribadah korban, nah ini juga disunnahkan dia untuk menahan diri dari memotong rambut dan kuku. Jadi yang kurban nih disunahkan untuk tidak memotong rambut dan kuku. Mulai tanggal di sini yang ditulis si rambut dan kuku, ya, rambut dan kuku. Makanya biasanya kalau ada orang yang setelah mampu brewoknya itu agak tinggi, sampai kapan itu? Ya sampai setelah 10 Dzulhijjah. Pak Yusuf tak pernah nampak brewok. Tapi kalau mau ikut sunnah, misalnya sunnahnya seperti itu. Apabila kamu melihat anak bulan tadi, di kalangan kamu ada yang berkorban, maka hendaknya disunahkan dia untuk menahan dirinya, memotong rambut dan kuku. Jadi Islam ini luar biasa. Motong kuku pun yang paling bagus itu sebenarnya hari Jumat, kan gitu kan? Atau hari Kamis, ya gitu kan? Hari Senin. Nah, adabnya pun ada. Jari mana dulu yang harus dipotong? Itu bukan sekarang tuh. Potong-potong gitu.
Apa yang dibaca? Kan itu kan minimal Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada tuh tuntunannya, silakanlah dibuka tuh lengkap. Potong buku ini enggak, potong buku saja ada adabnya. Belum lagi yang lain-lain. Jadi semua diatur luar biasa. Nah, oleh karena itu tentunya kita berupaya bagaimana di Idul Adha ini tadi untuk melaksanakan keutamaan-keutamaan itu. Jadi sholat hari raya merupakan keistimewaan umat. Nah, seperti sholat istisqa atau minta hujan dan sholat khusyuk, sholat gerhana matahari. Jadi kelebihan sholat Idul Adha dibanding Idul Fitri, karena di sini ada khusus juga. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar innasa ni'aka huwal abtar. Kerjakanlah sholat. Nah, ada juga yang mengatakan sholat ini kaitan dengan Idul Adha, sholat Idul Adha. Karena Tuhanmu semata-mata. Sholatnya karena Allah. Bukan karena mertua, bukan karena suami dipaksa, atau kalau anak-anak masih karena orang tuanya. Ayo nak kita sholat, nanti dikasih hadiah 10.000. Pergilah dia. Masih karena hadiah. Tidak apa-apalah untuk memotivasi, tapi tidak bisa juga selamanya seperti itu. Nah, sekarang ini kan berat, Pak. Saya lihat kalau misalnya di kafe itu, luar biasa tuh. Yang nongkrong anak-anak muda gitu. Di masjid, yang muda nih, coba lihat nih, 1, 2, 3, 4 lah. Ini pun udah setengah muda. Nah, kan gitu. Yang lain generasi yang atas dah. Yang banyak tuh nongkrong. Lalu pemudanya sekarang di kemana? Tidur sekarang nih biasa. Di rumah tidur tuh. Ini berat. Termasuk kadang-kala anak-anak kita bisa jadi. Jadi ini perlu tantangan kita bagaimana ya. Jadi kerjakanlah sholat. Ya, kerjakanlah sholat. Semata-mata karena Allah. Dan sembelilah korban. Berkorban. Sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Jadi pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu hari tasyrik, para jamaah haji menamatkan apa? Haji mereka. Oleh karena itu kita juga diharamkan berpuasa pada hari itu. Jadi sebenarnya haji ini tidak terlalu lama. Yang lama itu nunggunya ya. Artinya walaupun dia berangkat 40 hari, pergi haji 43 hari, tapi sebenarnya intinya itu hanya beberapa hari. Cuma persoalannya kadangkala juga jamaah itu ada yang tidak bisa mengatur waktu. Sekali kena pas wajib hajinya sakit pula. Ini yang penting juga. Sebelum haji memang sunnah boleh juga kalau badannya mampu, tapi kan diukur. Dia umurnya berapa, fisiknya bagaimana. Umur walaupun tidak ada jaminan. Kadang-kala sunnahnya udah dikejar semua, tahu-tahu ketua wajib hajinya tak bisa melakukan. Padahal kalau orang tak bisa, terutama sakit pada hari Arafah, tetap harus. Walaupun gimana digotong di bawah, dipikul atau di bawah ambulan, harus ada di Arafah pada. Nah, oleh karena itu penting ilmunya. Jadi pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah nanti, hari tasyrik, para jamaah haji akan menamatkan haji mereka. Karena itu diharamkan berpuasa, terutama pada hari-hari tersebut. Ya. Jadi Idul Adha, itu Idul Kurban, hari raya terbesar bagi umat Islam, karena banyaknya pembebasan dari neraka, ya, atau pengampunan dosa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari sebelumnya, yaitu hari Arafah. Jadi banyak-banyak mohon kita. Karenanya waktu takbir tadi Idul Adha diperpanjang sampai hari tasyrik. Silahkan nanti. Kalaupun di lain tidak ada ya kita sendiri kan gitu kan. Misalnya kita mau sambil nyetir motor, sambil apa ya dalam hati lah. Banyak-banyaklah bertakbir. Lalu hukum hari raya kurban. Hari raya ini adalah keistimewaan khusus buat umat kita. Jadi perayaan agama yang meriah termasuk syiar dinul Islam. Maka kita harus berpartisipasi untuk mengagungkannya. Ya. Dalam surah Al-Hajj, demikianlah perintah Allah, yang barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul
dari ketakwaan hati. Surah Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, sesungguhnya hal itu termasuk ketakwaan hati. Jadi ada juga ketakwaan hati. Walaupun godaan dunia ini banyak, kadang-kala tidak selesai-selesai lah kalau urusan dunia. Apa yang bawa kita nanti bekal di sana? Takwa kita. Oleh karena itu, nanti ada hukum Idul Adha, pertama takbir, disyariatkan bertakbir mulai subuh hari Arafah sebenarnya sampai tanggal 13 Zulhijjah. Disunahkan bagi kaum pria meninggikan suaranya di masjid-masjid kan gitu. Kalau dulu tuh di pasar juga, di rumah setiap usai sholat wajib sebagai bukti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menangkapkan ibadah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah berikutnya sebelum Idul Adha, mandi dan menggunakan minyak wangi bagi kaum laki-laki. Carilah pakaian yang paling bagus saat kita akan pergi untuk menunaikan sholat Idul Adha. Berpakaian paling bagus tanpa berlebihan maupun terlalu panjang atau tidak mencukur jenggot tadi, karena tadi yang terutama yang pada saat kurban ya. Sedangkan bagi perempuan disyariatkan yang perempuan keluar tempat sholat juga tanpa pakaian yang mewah tapi bersih ya. Ya pokoknya pakaian yang bagus lah, tanpa minyak wangi, dan jangan sampai dalam sholat yang tujuannya berbuat ketaatan pada Allah mereka malah memakai pakaian yang menentang, artinya pakaian yang tidak syar'i lah ya, seperti pakaian membuka aurat atau wewangian di depan lelaki ya. Nah, kemudian disunahkan juga makan daging kurban. Rasulullah bersabda, tidak makan sampai kembali dari sholat kemudian makan daging kurban. Artinya sunnahnya itu sebenarnya kalau kita sholat Idul Adha, waktu kita akan pergi sholat Idul Adha, jangan makan dulu, gitu loh. Nanti pada saat pulang baru makan. Kalau Idul Fitri sunnahnya malah makan dulu. Nah, ini kan diingatkan saja nih, saya yakin kita semua sudah paham. Nah, ya. Jangan makan dulu sunnahnya, walaupun yang berkorban atau tidak berkorban, nanti setelah pulang dari sholat, silahkan makan. Nah, kemudian yang kelima, pergi ke tempat Idul, sholat Id dengan berjalan kaki, selagi tidak menyusahkan. Kalau menyusahkan tidak bisa. Tapi kalau misalnya rumahnya cuma masjid ini, dengan kira-kira 100 meter, jalan kaki ya. Tapi kalau misalnya sholatnya ke Mujahidin, jalan kaki, wah terlalu berat lah. Nah, jadi menurut sunnah, sholat hari raya adalah dilaksanakan di tanah lapang, kecuali ada halangan seperti hujan. Maka dilaksanakan di dalam masjid, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Nah, yang haid pun boleh, tapi tidak ikut sholat, tapi mendengarkan khutbahnya, terutama yang perempuan. Jadi sholat bersama kaum muslimin, mendengarkan khutbah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah, fasholli lirabbi kawanhar. Dan sholat Id tidak boleh ditinggal kecuali uzur. Jadi menurut syariat kaum wanita juga diperintahkan mendatanginya, termasuk wanita yang sedang haid atau juga orang tua, namun posisi wanita yang haid tidak mengikuti sholat, tapi mendengarkan saja khutbahnya. Kalau bisa melewati jalan yang berbeda. Kalau tadi mungkin, cuma kalau yang dari depan situ ke sini, ada pula jalan beda. Mau putar kemana? Tapi misalnya kalau gangnya banyak, Pak Supandi ya, pertama lewat jalan gang baru, kemudian baliknya putar dulu ke toko, balik, nanti lewat ke Sampas balik. Atau tidak, artinya disunahkan berangkat ke tempat atau musola, tempat lapangan hari raya itu melewati satu jalan dan pulang lewat jalan yang lain. Karena Rasulullah SAW melaksanakan demikian. Ya, mengucapkan selamat berhari raya dibolehkan. Seperti ucapan semoga Allah menerima amal ibadah kami dan Anda sekalian. Boleh
ucapkan semoga ya Allah. Nah, jadi tetap silaturahim pun boleh. Cuma kita kadang-kadang silaturahim itu nunggu Idul Fitri ya, padahal ya Idul Fitri pun masih sebulan, masih silaturahim terus. Ya silaturahim sebenarnya kapan saja. Nggak Idul Fitri, nggak Idul Adha. Sekarang pun kita ini silaturahim. Ya. Jadi tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Insya Allah demikian. Nah, jadi yang menyembelih kurban dilaksanakan setelah sholat hari raya. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaknya mengulangi berikutnya. Dan siapa yang belum menyembelih, hendaknya menyembelihnya. Jadi menyembelih itu setelah Idul Adha. Kan biasa ada mungkin dipotongnya di tempat pemotongan. Tolong potongkan ya nanti dibagi. Lalu potongnya tuh pada Idul Adha hari itu juga misalnya kan itu sebelum sholat hari raya, walaupun yang motong di tempat pemotongan. Ya kalau di pemotongan pun motongnya setelah sholat. Ini biasa mau cepat panitia tuh nanti kita kumpulkan bawa dagingnya. Tolong potongkan ya. Kalau hari kedua enggak masalah. Hari kedua ya. Hari pertama udah dipotong pula. Jam 5 subuh atau setelah subuh udah dipotong. Nah itu bukan kurban itu ya. Jadi motongnya tetap setelah Idul Adha, sholat Idul Adha ya. Kalau biasanya di masjid itu malah hari kedua, karena hari pertama kalau terlalu banyak korbannya ya. Kalau korbannya cuma 1-2 sih biasa langsung hari itu. Tapi kalau sapinya misalnya sampai 15, kadang biasanya itu hari kedua baru dia dipotong ya. Hari Jumat lagi. Itu umumnya hari kedua. Hari kedua. Kadang-kala banyak yang ngantri. Ya boleh saja mau diberi dikit-dikit yang datang tuh. Kadang-kala ya miris itulah nasib-nasib umat kita nih yang masih memprihatinkan kadang-kala ya. Cuma kadang-kala dijadikan objek pula. Pindah sini, pindah sana, pindah sana. Dapat banyak itu. Itu dijual. Kita yang korban nih, daging korban tuh tak boleh dijual ya. Anak lain kalau dia udah dapat lalu dijual itu cerita lain. Jadi dagingnya ke kulitnya ke kakinya tak boleh dijual. Korbannya. Nah, oleh karena itu waktu nyembelih adalah 4 hari, yaitu hari Idul Adha, 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13. Sebagaimana sabda Rasulullah, seluruh hari Tasyrik adalah hari-hari menyembelih. Nah, gitu ya. Jadi kalau Jumat jangan dipaksa juga. Mau cepat-cepat, akhirnya ada Jumatan, ngapa kotor, kena darah katanya. Nah, itu berarti salah juga. Jadi kalau misalnya setelah Jumat boleh. Nah, misalnya kalau di sini ada 2 sapi, ya, potong setelah Jumat, tidak masalah. Nah, ya. Kalau sebelum Jumat mungkin sholat Idul Adha saja kadang-kala mungkin tuntas baru jam 9 gitu kan, terlalu terburu-buru seperti itu. Nah, jadi penting itu untuk bagaimana direncanakan dengan baik. Jadi ibadah kurban ini sangat tinggi nilai syiar dan ibadah ini sangat mulia di sisi Allah. Sesuai dengan hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah bersabda, tiada amal seorang hamba di hari raya kurban, amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih kurban. Artinya amalan yang utama itu menyembelih kurban. Karena sesungguhnya kurban, hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kepada pemilik lengkap dengan tanduknya, tulangnya, dan bulu-bulunya. Sedangkan darahnya pada hakikatnya telah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Oleh karena itu, laksanakanlah kurban itu dengan baik, dengan ikhlas. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Majah. Jadi kurban ini adalah ajaran yang mulia dari bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Tokoh-tokoh nabi yang di bapaknya para nabi ya. Jadi demikian tingginya nilai penyembelihan kurban di sisi Allah, sehingga bagi orang yang
diberikan rezeki, mampulah gitu ya. Kaya, walaupun kaya belum tentu mampu loh. Ada postingan itu orang pakai kaos apa? Kurban mampu tapi tak mau gitu kalau nggak salah ya. Kemudian poligami mau tapi tak mampu. Gimana kalau? Pokoknya ada di situlah. Lupa saya tuh. Jadi tingginya nilai penyembelihan kurban di sisi Allah sehingga bagi orang-orang yang diberi rezeki atau mampu setiap tahunnya bila datang hari raya dianjurkan untuk berkorban. Sebaliknya bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan kaya tetapi enggan tidak bersedia berkorban, Rasulullah memberikan peringatan kepada mereka sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki untuk berkorban sedangkan ia tidak mau berkorban, maka jangan ia menghampiri tempat sholat kami, kata Rasulullah. Jadi insya Allah mari kita yang mampu tadi mengeluarkan 3.200.000 atau 3.500.000 atau 3.800.000 atau mau 4 juta pun tidak apa-apa. 4 juta kenapa? Beli yang paling besar kambingnya, beli sendiri, silakan. Mau 5 juta pun tidak apa-apa. Bahkan biasanya ada yang kalau di pusat itu kurban presiden, cari yang sapi paling besar, harganya 40 juta atau 50 juta. Boleh-boleh saja. Tapi yang penting lagi ikhlasnya. Oh 100 juta lebih kan. Tapi ikhlas atau tidak, jangan pula pamer. Aku, kalau enggak aku mana? Siapa dulu? Bukan besarnya, tapi standarnya memenuhi. Tapi keikhlasan tadi yang penting ya. Berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan sekarang tanggal 27 Zulqa'dah, insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah, dan di 10 bulan Zulhijjah mari kita laksanakan amaliyah keutamaan Ramadan. Paling tidak sebagai implementasi daripada nilai-nilai Idul Adha untuk kita laksanakan sebagai wujud pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang inti dari perayaan Idul Adha adalah bagaimana kisah pengorbanan Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya Ismail atas perintah Allah. Namun sebelum pengorbanan itu terjadi, Allah mengganti dengan domba. Ya, ini kisah ini mengajarkan kita untuk apa? Ketaatan. Untuk apa? Keikhlasan. Jadi esensi pengorbanan ini mengingatkan bahwa setiap muslim bahwa dalam kehidupan sehari-hari mereka harus senantiasa berkorban. Berkorban demi kebaikan, berkorban demi keadilan, berkorban demi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali menegaskan bahwa penyembelihan hewan kurban adalah sebagai simbol dari penyembelihan korban itu untuk menghilangkan sifat-sifat kebinatangan. Itu kata Imam Ghazali. Apa itu sifat kebinatangan yang ada pada manusia? Rakus, tamak, serakah, mau menang sendiri. Nah, itu inti esensi kata Imam Ghazali bahwa penyembelihan hewan kurban sebagai simbol penyembelihan atau menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Jadi insya Allah dengan berkorban diharapkan semua manusia dapat membuang sifat-sifat kebinatangan tersebut. Ya, paling tidak ada beberapa unsur pesan moral dari korban ini. Pertama, pemimpin. Siapa pemimpin? Ketua RT pun pemimpin, presiden pemimpin, DPR pemimpin, kita pun pemimpin di rumah tangga ya. Jadi kepada para pemimpin yang seharusnya lebih dahulu berkorban harusnya itu. Jadi kalau misalnya anggota DPR tak mampu berkorban, kepala sekolah tak mampu berkorban, ya kalau kepala sekolah mungkin golongan yang teranu tak mampu berkorban. Tapi kalau misalnya
golongannya misalnya udah dapat sertifikasi tak mampu berkorban, nah itu dipertanyakan. Bukan mau menyinggung ya, tidak. Tapi ini bagian daripada bagaimana kita mengorbankan korban. Itu pemimpin, ya. Para pemimpin yang seharusnya lebih dahulu untuk berkorban. Bukan hanya menyembelih binatang, tapi juga tadi menyembelih sifat-sifat kebinatangan. Ya, jadi ibadah korban mengingatkan kita pada elit pemerintahan, presiden, RT, DPR. Ya. Nah, jadi menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada mereka, sehingga akan bermartabat di hadapan Allah, ya, terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya yang mampu lah. Tapi itu kembali lagi, mampu itu kadang-kala relatif. Pergi jalan-jalan ke luar negeri mampu pula setahun 2 kali. Korban tak mampu. Kan biasanya suka apa itu? Kalau udah tuh jalan-jalan di sini itu biayanya udah berapa dah? Saya nak nyinggung Bapak ini. Tapi kan, tapi alhamdulillah Pak Yusuf ya, insyaallah ya. Nah, yang kemudian bagi para pengusaha, para pedagang, ada enggak pengusaha di sini nih, pedagang? Nah, jadi pedagang berkorban untuk menyembelih sifat-sifat curang, sifat-sifat tidak jujur. Itu ya, sifat kebidatangan, mengurangi timbangan, ya, curang dalam takaran, menipu, memperdaya pembeli, bagus barang ini, padahal ada cacatnya misalnya. Ada Pak Pardi di pedagang nih. Artinya ada mungkin ya. Artinya kita dimanapun tetap harus bagaimana untuk membuang sifat-sifat kebidatangan. Jangan sampai misalnya kita tidak dapat melaksanakan itu, sehingga jadilah pedagang tentunya kita menjadi pedagang yang jujur, penegak ekonomi Islam, ya. Jangan juga berbuat riba. Nah, itu sifat-sifat kebinatangan dalam pedagang. Atau penegak hukum. Ini penegak hukum nih. Ada hakim, jaksa, pengacara, polisi. Harusnya berkorban dengan menyembelih keinginan untuk menjual belikan hukum. Jual beli hukum. Hindari mafia peradilan. Jauhkan diri dari perilaku suap menyuap. Berapa tuh suap menyuap, cerita suap menyuap tuh? Tak tahulah. Itu harus lihat nanti di hadapan di sisi Allah dipertanggungjawabkan. Jadi insya Allah itu akan terjauh dari situ. Jadi perilaku suap, jadi bisa menjunjung tinggi keadilan, jadikan hukum positif. Hukum itu artinya dengan pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga insya Allah dengan berkorban, kalau korbannya ikhlas karena Allah, hati kita tadi itu takwa dalam hati kalbu kita lebih baik lagi. Bagi para guru, dosen atau apa dan sebagainya juga berkorban dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan berkorban itu nanti bisa melahirkan siswanya, mahasiswanya yang integritasnya, kecerdasannya, intelektualnya, antara kecerdasan akhlak mulianya itu lebih baik. Bagi para orang tua, bagi para anak juga, bahwa kita berkorban untuk menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar sebagai suri tauladan dalam pengorbanan terhadap apa yang paling dicintai. Anaknya semata wayang, bertahun-tahun kehadirannya ditunggu, ternyata setelah sampai saatnya diminta untuk dikorbankan. Tapi ternyata Nabi Ibrahim lolos dari ujian itu semuanya, dan dia termasuk bapaknya para nabi tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas dalam penyampaian ini. Sudah cukup panjang juga, nanti cerita jam berapa. Lama benar. Sudah 1 jam lebih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kata pepatah Arab, bila pedang lukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Bila lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyinggung. Tadi saya ngomong Pak Yusuf, Pak Supardi, Pak Didin. Tapi ini kaitan pengajian untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita berupaya untuk mengisi keutamaan-keutamaan terutama di 10 hari bulan Zulhijjah ini, dan menjadi hamba-hamba Allah yang nanti makin dekat kepadanya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.